Orang yang memahami tujuan hidup ini juga akan mengetahui tentang masalah takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang membahas tema pilihan Allah terbaik, maka kita tidak pasti luput membahas masalah takdir. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah baik. Allah menentukan semuanya dengan hikmahnya. Jadi cara memahaminya adalah semua Allah catatkan baik walaupun itu buruk di mata seorang hamba. Misal contoh, Bapak Ibu rasa setiap hari lapar kan? Rasa haus, rasa capek. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit misalnya? Tapi mungkin di mata manusia itu tidak enak. Karena kalau ditanya apakah Anda mau lapar, Anda akan katakan tidak. Mau haus, Anda akan katakan tidak. Mau capek, Anda katakan tidak. Tetapi kalau kita lihat dengan kacamata agama, secara spiritual atau secara keimanan, maka kita akan faham ternyata semua itu dengan takdir yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala baik. Karena dengan lapar akan nikmat seseorang itu makan. Dengan haus akan nikmat seseorang itu minum. Dengan capek akan nikmat seseorang itu istirahat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah kenyang, habis makan 2 piring makanan misalnya, sudah sangat kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam goreng, kambing bakar, masih mau makan kira-kira? Enggak. Tapi kalau kita lagi lapar, walaupun nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali makannya. Tapi orang sering memandang dengan mata dia, lapar itu jelek. Padahal sebenarnya itu adalah takdir Allah yang sangat baik. Karena dengan lapar nikmat kita makan. Begitu juga dengan haus. Kalau Bapak Ibu lagi tidak haus, lalu bertamu ke rumah orang, lalu ditanya, mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Apa ya? Kita masih punya pilihan. Tapi kalau orang haus, saya pengen minum air es misalnya. Air dingin. Kita menikmati sekali pada saat kita minum air es tersebut misalnya. Contoh yang lain juga pada saat Bapak Ibu misalnya dari pagi sampai malam tidur terus. Mulai dari habis subuh misalnya Anda tidur, cuma bangun sholat duhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, maghrib. Terus malam Bapak Ibu disuruh tidur lagi. Kira-kira bisa tidur gak? Enggak kan? Baik, kalau Bapak Ibu sudah aktivitas dari pagi, sangat letih, maksimal waktunya sampai malam. Begitu malam kita ngantuk, tidur, walaupun cuma sejam 2 jam nikmatnya luar biasa. Berarti capek itu perangkat untuk menikmati tidur itu. Karena orang kalau tidak capek, nggak lelap tidurnya. Banyak orang menganggap capek itu tidak baik. Sakit misalnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah flu, demam, keselio, semua orang merasakan. Kalau Bapak Ibu sendirian yang rasakan, mungkin Anda bisa anggap itu sebuah azab. Tapi kan semua orang rasakan. Ada di sini jemaah sekalian yang belum pernah flu. Saya mau kasih mikrofon untuk sampaikan pengalamannya kalau selama hidup nggak pernah flu, nggak pernah demam. Baik, mungkin itu sudah umum. Ada nggak di sini yang belum pernah digibah oleh orang? Selama hidup nggak pernah digosipin, nggak pernah difitnah. Ada? Kalau ada, tolong naik ke sini sampaikan pengalamannya. Artinya itu standar kan? Semua orang merasakan. Lalu apa hikmahnya? Kenapa harus ada ujian ini? Supaya kita tahu nikmatnya lawannya. Misalnya kalau sakit kita tahu nikmatnya sehat. Di saat kita lagi meriang, hikmah Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir yang baik di situ. Kalau kita lagi sakit meriang, di depan kita ada orang yang sehat lagi minum air es, air dingin. Kita akan mengatakan enak benar ya pada saat kita sehat. Jadi kita bisa menilai itu. Karena manusia kalau tidak dikasih rambu-rambu seperti ini, dia akan lost control. Dia akan lupakan semua nikmat ini. Maka ujian-ujian yang datang justru untuk mendatangkan penilaian positif terhadap nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Ini poin yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Dan cukup banyak pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau takdir Allah itu semuanya baik. Di antaranya sabda Nabi SAW yang masyhur hadis riwayat Muslim, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Lalu kata Nabi SAW, inna amrahu kulluhu khair, atau kulluhu khair, semua perkaranya orang mukmin itu baik. Semua dia terasakan takdirnya baik. In asabahu sarra syakar,
Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberikan ujian maka dia sabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Kata ulama menanggapi hadis ini menandakan bahwasanya baik itu sebuah nikmat yang melimpah, maka itu adalah kebaikan, takdir Allah SWT yang baik. Baik itu sebuah ujian, juga itu adalah takdir yang baik Allah SWT. Tapi orang beriman yang bisa menilai ini. Bagaimana kita sekarang merasakan dan menilai kalau ujian itu adalah sebuah nikmat? Sakit, diganggu orang, segala macam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak Ibu sekalian agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini itu memiliki banyak opsional agar bisa dibersihkan. Karena kan setiap pelanggaran akan ada hukumannya ya. Misal Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, maka kalau orang melanggar peraturan perusahaan akan ada hukuman. Kalau mungkin biasa di perusahaan itu SP, surat peringatan 1, SP1, SP2 dan seterusnya. Nah sampai terakhir puncaknya di PHK misalnya, ada hukuman. Nah orang juga kalau melanggar hukum Allah ada hukumannya. Allah memberikan banyak kita opsi supaya hukuman yaitu tidak menimpa kita. Seperti misalnya taubat. Selain taubat datangnya ujian-ujian. Sakit, gangguan orang. Ternyata itu menyelamatkan kita dari siksaan nanti di akhirat karena perbuatan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari letih, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari letih, capek, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu tidak suka terjadi dalam hidup, perhatikan baik-baik. Kalau itu memang menimpa Anda dan tidak umum menimpa orang, biasanya memang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Ada orang sengaja balap-balap, ugal-ugalan, jatuh, patah, tabrakan, lumpuh, karena perbuatan dia. Nah orang banyak menilai juga ini sebagai takdir buruk, sebenarnya tidak. Bukan seperti itu. Bahkan kemahamurahan Sang Pencipta Allah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Allah memberikan kita kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Bapak Ibu pada saat mau hadir di sini tadi, kan tidak ada dalam syariat Islam harus pakai baju warna ini. Hari Senin misalnya harus pakai baju warna ini, hari Selasa harus pakai warna ini, ya harus pakai penutup kepala warna ini, tidak ada sama sekali. Yang ada disuruh pakai pakaian tutup aurat, selesai. Setelah itu bebas kita. Kan begitu. Dan terlalu banyak khiyarat atau pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk dalam memilih makanan, memilih minuman, memilih tempat kerja, memilih pasangan hidup. Semua di tangan kita. Di saat seseorang mau menikah misalnya, Allah hanya mudahkan dia memiliki pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia yang tentukan, saya mau nikah sama si A. Ada perusahaan A, B, C dia mau kerja. Dia tinggal tentukan, saya mau kerja di perusahaan B misalnya. Semua diberikan kesempatan. Bahkan lebih besar daripada itu. Untuk beriman ataupun kafir kepada Allah, Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silahkan. Maka dia akan dapat semua apa yang dijanjikan untuk orang beriman. Kebahagiaan di dunia dan juga balasan sempurna di akhirat. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau berkufur silahkan saja. Nanti teman-teman sekalian, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka itu masuk ke dalam neraka dalam kondisi meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat mereka masuk pilihan mereka sendiri. Begitu luar biasanya Allah berikan kebebasan kita untuk memilih. Tinggal bagaimana kita menentukan jalan kita masing-masing. Banyak pendapat ulama tentang masalah ini, diantaranya adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama di Saudi yang sudah meninggal. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya, takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan atau al-makdur. Artinya makhluk yang merasakannya jelek. Tapi Allah tidak menentukan yang jelek itu. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu adalah baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi ada potongan doa teman-teman sekalian, itu disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak akan pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Itu Nabi SAW sering baca dalam sholat beliau. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam potongan hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek.
Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri. Karena Allah sudah tentukan ya, misalnya ada pelanggaran akan kena hukuman ini. Nah karena dia melanggar, dia kenalah hukuman tersebut. Nah biasanya orang anggap itu adalah takdir buruk. Padahal sebenarnya bukan takdir buruk. Itu takdir baik. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita anggap buruk. Ya, padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Nanti akan saya berikan contoh dalam masalah itu. Saya selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, jadi kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini beliau jelaskan dalam syarah hadis Arba'in Nawawi beliau di halaman 88.